Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Rohimat. Ya, Bapak Ibu, apabila belum jelas untuk materi, kemudian nanti untuk petunjuk teknis dapat diunduh melalui laman ABM. Kalau untuk materi bisa diunduh mulai hari besok ya, tanggal 24 Januari 2024. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah penjelasan tentang simulasi aplikasi. Kepada Ibu Bimbi, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang masih mengikuti sosialisasi ini. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai aplikasi yang akan digunakan pada pelaksanaan ABM pada bulan Februari ini. Jadi ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, yaitu adanya komputer proktor dengan OS minimal Windows 7 dan juga komputer peserta dengan OS minimal Windows 7 ataupun Chromebook bisa digunakan. Lalu tentu saja ada koneksi jaringan internet yang stabil. Pada dasarnya pelaksanaan ABM ini menggunakan Exambro yang sama dengan pelaksanaan ANBK. Jadi jika exam browsernya sudah terpasang di perangkat komputer, Exambro-nya ini bisa digunakan kembali dan melakukan patching saat dijalankan. Tetapi jika memang belum ada di perangkat komputer, bisa di-download nanti exam browsernya dan juga proctor browsernya, serta manual penggunaan aplikasi juga bisa di-download di laman ABM. Untuk username dan password peserta itu dapat diunduh di laman ABM juga oleh satuan pendidikan setelah mendaftarkan peserta didiknya untuk mengikuti ABM. Setelah login berhasil, mohon dilengkapi biodata peserta, lalu memasukkan token yang nanti diperoleh dari Proctor melalui Proctor Browser. Oke, akan dalam satu rangkaian asesmen akan ada 15 subtest yang akan dikerjakan oleh peserta. 14 subtest untuk asesmen bakat dan 1 subtest untuk asesmen minat. Waktu yang dibutuhkan untuk satu rangkaian tes kira-kira sekitar 2 jam 30 menit. Pada setiap subtest memiliki cara pengerjaan, alokasi waktu, dan juga jumlah soal yang berbeda-beda. Jadi diharapkan peserta membaca dengan cermat cara pengerjaan dan juga alokasi waktunya di setiap subtest. Untuk subtest pertama yaitu ada analogi verbal. Di sini ada waktu pengerjaannya yaitu sekitar 5 menit dengan jumlah soal 10 soal. Setiap perpindahan subtest akan muncul konfirmasi apakah benar akan melanjutkan ke subtest berikutnya. Itu karena setelah berpindah ke subtest berikutnya, peserta tidak dapat kembali ke subtest sebelumnya. Dan saat pindah ke subtest berikutnya, itu tidak lagi dibutuhkan token, jadi bisa langsung mengerjakan ke subtest berikutnya. Kita sudah masuk ke subtest kedua, yaitu pemahaman bacaan dengan alokasi waktu sekitar 10 menit, dengan soal yang akan diberikan yaitu 10 soal. Subtest berikutnya yaitu subtest kuantitatif deret bilangan. Pada subtest ini, peserta diizinkan untuk menggunakan kertas buram untuk mempermudah peserta menjawab soal. Oke, kita masuk ke subtest berikutnya, yaitu perbandingan kuantitatif. Ini juga alokasi waktunya sekitar 10 menit dengan 10 soal.
Subtes berikutnya yaitu tabel dan grafik. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 12 menit dengan jumlah soal sekitar 10 soal. Lalu kita masuk ke subtes berikutnya yaitu subtes analitis. Di sini alokasi waktunya itu 12 soal dan juga 12 menit, sorry, maaf. Dengan soal 8 soal. Subtes berikutnya yaitu ada klasifikasi figural. Di sini dengan alokasi waktunya 6 menit dengan jumlah soalnya 10 soal. Subtes berikutnya yaitu analogi figural. Di sini alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya sekitar 10 menit dengan jumlah soalnya kira-kira 10 soal. Subtes berikutnya yaitu rotasi 3D dengan waktu pengerjaan 10 menit dengan soal kira-kira 8 soal. Subtes berikutnya yaitu pola, di mana alokasi waktunya 10 menit dengan soal yang disajikan 6 soal. Subtes berikutnya yaitu subtes mekanik, di mana alokasi waktu pengerjaannya sekitar 10 menit dengan jumlah soal juga 10 soal. Subtes berikutnya yaitu subtes melengkapi kalimat, di mana alokasi waktunya itu sekitar 5 menit dengan jumlah soal 10 soal. Subtes berikutnya yaitu pemahaman bacaan, di mana alokasi waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 5 menit dengan jumlah soal sebanyak 30 soal. Subtes berikutnya yaitu subtes memori. Di subtes memori ini memang cukup berbeda dengan subtes yang lainnya, di mana sebelum memulai subtes memori ini akan muncul peringatan yang menginstruksikan kepada peserta untuk mengumpulkan kertas buram dan juga alat tulis kepada pengawas. Jadi perlu dicermati oleh para pengawas nanti untuk mengingatkan peserta mengenai pengumpulan kertas buram ini. Pada saat memulai subtes memori, peserta harus menekan tombol play pada gambar. Lalu gambar akan muncul selama 5 detik. Peserta nanti diminta mengingat angka atau huruf yang tertera pada gambar, lalu menjawab pertanyaan setelahnya. Sebelum memulai subtes memori, memang ada waktu jeda sekitar beberapa detik. Ini untuk memungkinkan siswa untuk mengumpulkan dulu kertas buram dan alat tulisnya kepada pengawas. Ya, tampilan seperti ini. Ini ada tombol play pada gambar. Nanti gambarnya akan muncul selama 5 detik. Peserta diminta untuk mengingat apa yang ada di dalam gambar itu, angka dan hurufnya, lalu mengerjakan soal setelahnya. Waktu pengerjaan soal memori ini adalah 5 menit dengan jumlah soal 20 soal. Lalu subtes yang terakhir yaitu subtes minat, di mana alokasi waktunya itu 30 menit dan sekitar 108 pertanyaan. Memang terlihat banyak, tetapi pertanyaan ini hanya berkaitan dengan minat siswanya. Jadi saya rasa cukup mudah untuk menjawabnya, karena itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Setelah mengisi semua asesmen minat, berarti rangkaian asesmen telah selesai.